Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siva Fadlia, mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal skripsi untuk memenuhi mata kuliah seminar usulan penelitian. Tonton terus ya. Halo teman-teman, mungkin langsung saja masuk ke presentasi proposal skripsi saya. Izinkan saya untuk men-share screen, PowerPoint, penelitian, seminar. Nah, pada penelitian proposal skripsi saya mengusung judul yaitu analisis kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada aplikasi BSI Mobile. Sini ada latar belakang yang melatar belakangi saya melakukan penelitian tersebut. Yang pertama itu hadirnya perkembangan teknologi di bidang keuangan. Di Indonesia saat ini perkembangan teknologi di bidang keuangan itu sangat pesat. Salah satunya yaitu hadirnya QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam transaksi pembayaran secara non-tunai, yaitu secara garis besar itu penggunaan QRIS lebih efektif, efisien, aman, serta modern. Nah, penggunaan QRIS di Indonesia sendiri didominasi oleh generasi X, Y, dan Z, di mana data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 39.648.000 orang menggunakan QRIS dan meningkat 32,80% pada tahun 2023 yang mencapai 59 juta orang penggunaan QRIS. Nah, salah satu generasi yang paling menarik di antara kedua yang lain itu adalah generasi Z, di mana generasi Z ini adalah lahir yang rentang waktunya itu antara 1997 sampai tahun 2012, di mana mereka itu hidup selalu berdampingan dengan teknologi dan tidak pernah ketinggalan dengan teknologi. Itu makanya pola hidup generasi Z itu menarik untuk diteliti, di mana mereka minat untuk hidup secara cashless atau pembayaran secara non-tunai. Nah, berdasarkan hasil riset PISA, sebanyak 89% Gen Z mengatakan bahwa mereka tertarik memiliki produk dompet digital, disusul dengan penggunaan kartu debit atau kredit sebesar 76% dan penggunaan QR kode sebesar 67%. Nah, penerapan QRIS inilah sebagai metode alat pembayaran itu mendorong perkembangan sistem pembayaran yang aman di Indonesia. Nah, salah satu lembaga keuangan yang mendukung adanya QRIS ini adalah Bank Syariah Indonesia, di mana Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini karena lahir dari proses pemergeran 3 bank umum syariah yang menjadi terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah ini untuk mendorong perekonomian nasional, terutama di bidang inovasi teknologi gitu. Nah, di dalam Bank Syariah Indonesia ini mereka memfasilitasi salah satu aplikasi untuk mempermudah nasabah dalam proses transaksi secara online, yaitu mobile banking, di mana di dalam mobile banking ini terdapat fitur QRIS yang mendukung nasabah, khususnya generasi Z, dalam proses transaksi pembayaran secara non-tunai gitu. Nah, menurut Kepala Retail Bank Syariah Indonesia, penggunaan QRIS sebagai transaksi pembayaran di BSI Mobile pada tahun 2023 bulan Maret itu jumlah transaksinya mencapai 4,17 juta dengan nilai rata-rata transaksi per bulannya itu 300 miliar lebih. Nah, jumlah transaksi penggunaan QRIS pada BSI Mobile ini itu meningkat 6 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut melatar belakangi saya untuk meneliti penggunaan QRIS pada BSI Mobile. Nah,
Di sini faktor atau variabel kepuasan nasabah untuk menggunakan QRIS pada BSI Mobile ini saya merumuskan 3 variabel, yaitu ada kemudahan, manfaat, dan risiko yang nantinya akan outputnya itu menjadi analisis kepuasan penggunaan. Dan yang melatar belakangi penelitian saya pada proposal ini yaitu sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adinata dan Rus Silada, menjelaskan bahwa kemudahan, manfaat, dan risiko itu memberikan positif yang signifikan bagi kepuasan nasabah. Nah, yang selanjutnya itu di sini rumusan masalahnya ada yang pertama, apakah kemudahan berpengaruh terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada aplikasi BSI Mobile? Yang kedua, apakah manfaat berpengaruh terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada BSI Mobile? Yang ketiga, apakah risiko berpengaruh terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada aplikasi mobile? Nah, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu perkembangan teknologi dalam transaksi pembayaran yang awalnya itu secara tunai, sekarang beralih secara non-tunai, yaitu salah satunya difasilitasi oleh QRIS. Nah, yang kedua, penggunaan QRIS yang didominasi oleh generasi Z. Yang ketiga, penyalahgunaan kode yang menyebabkan para nasabah itu khawatir gitu ketika menggunakan BSI Mobile. Nah, makanya pada variabel penelitian ini saya masukkan variabel risiko, di mana nanti akan terlihat apakah nasabah tersebut merasa aman ketika menggunakan QRIS atau malah sebaliknya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui pengaruh kemudahan terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada BSI Mobile, mengetahui pengaruh manfaat terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada BSI Mobile. Yang ketiga, mengetahui pengaruh risiko terhadap kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada BSI Mobile. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis yang menjadi tambahan pengetahuan bagi para masyarakat, khususnya Gen Z itu, untuk mengetahui apa sih faktor-faktor yang menjadi nasabah tersebut puas menggunakan QRIS pada BSI Mobile. Nah, untuk manfaat praktisinya itu diharapkan dapat digunakan oleh entitas terkait untuk melihat faktor-faktor kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS pada aplikasi BSI Mobile. Nah, yang selanjutnya itu ada bab 2, di mana bab 2 itu terdiri dari kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu, terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua itu kajian teori, terdiri dari beberapa teori yang mendukung penelitian ini. Nah, penelitian terdahulu yang terkait dengan judul saya, yang pertama itu dilakukan oleh Silalahi, Tambunan, dan Batubara pada tahun 2022 dengan judul dampak penggunaan QRIS terhadap kepuasan konsumen sebagai alat transaksi. Yang kedua itu yang dilakukan oleh Nainggolan, Silalahi, dan Sinaga pada tahun 2022 dengan judul analisis kepuasan Gen Z dalam menggunakan QRIS di Kota Pematang Siantar. Yang ketiga yang dilakukan oleh Juan dan Indrawati pada tahun 2023 dengan judul pengaruh kepercayaan, persepsi kemudahan, kemudahan penggunaan, dan brand image terhadap kepuasan konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Yang keempat yang dilakukan oleh Hadi Sudaryanti dan Novianti pada tahun 2022, yaitu dengan judul pengaruh persepsi manfaat, keamanan, dan kemudahan terhadap kepuasan nasabah pengguna QRIS BSI. Yang kelima, Adinata, Rusilda, dan Saraswati dan Hidayat pada tahun 2023 dengan judul pengaruh penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran terhadap kepuasan nasabah. Yang kelima itu ada Saputra pada tahun 2022 dengan judul pengaruh pemanfaatan, kegunaan, dan penggunaan QRIS terhadap kepuasan customer UMKM di Kota Pontianak. Dari 6 penelitian terdahulu, mereka mengatakan bahwa diantaranya manfaat, risiko, dan kemudahan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunaan nasabah menggunakan QRIS. Yang selanjutnya itu ada kajian teori penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama itu ada kemudahan, di mana kemudahan itu merupakan tingkat keyakinan seseorang yang menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menghemat tenaga dan mempermudah pekerjaan. Yang kedua ada manfaat, di mana manfaat tersebut merupakan keuntungan yang dirasakan seseorang ketika kinerja meningkat seiring dengan tingkat kepercayaan individu menggunakan teknologinya.
Yang ketiga ada risiko. Risiko merupakan anggapan dari nasabah terhadap adanya ketidakpastian yang tidak diinginkan oleh seseorang ketika menggunakan teknologi. Yang keempat ada kepuasan penggunaan, di mana nasabah itu memiliki perasaan senang atau kecewa yang digambarkan oleh seseorang atau nasabah yang berasal dari hasil kesannya antara kinerja yang dirasakan dari suatu produk dan dari harapan mereka menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada QRIS BSI, di mana QRIS merupakan alat pembayaran non-tunai dari berbagai macam QR penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, pada QRIS BSI ini hadir memudahkan Gen Z dalam melakukan pembayaran non-tunai. Yang keenam ada generasi Z, yaitu generasi yang paling menarik untuk diteliti. Kenapa? Karena ya mereka selalu hidup berdampingan dengan teknologi dan tidak bisa dipisahkan dengan namanya yang teknologi. Makanya generasi Z inilah yang menarik untuk diteliti gitu. Sini ada kerangka pemikiran yang menjadi patokan saya untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu ada generasi Z yang menggunakan aplikasi QRIS pada aplikasi BSI Mobile. Lalu peningkatan penggunaan QRIS yang didominasi oleh Gen Z. Selanjutnya setelah itu perlu adanya analisis faktor apa aja sih kepuasan yang mempengaruhi Gen Z itu menggunakan QRIS pada aplikasi BSI Mobile, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang signifikan gitu terhadap kepuasan penggunaan. Di mana faktor-faktor kepuasan penggunaan yang saya rumuskan itu, yang pertama X1-nya itu kemudahan, X2-nya itu manfaat, dan yang ketiga itu ada risiko yang menjadi X3. Dan untuk variabel Y-nya itu adalah kepuasan dari generasi Z tersebut. Nah, dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode TAM dan akan melakukan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk bab 3, metode penelitian yang akan saya lakukan adalah pada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian saya adalah nasabah Gen Z BSI yang menggunakan QRIS pada BSI Mobile di kota Jabodetabek. Kenapa saya mengambil kota Jabodetabek? Karena saya mengetahui perkembangan penggunaan QRIS pada generasi Z di kota Jabodetabek. Nah, untuk sampelnya itu saya mengambil 100 nasabah generasi Z di kota Jabodetabek menggunakan rumus voucheran. Nah, untuk jenis dan sumber data, jenis penelitian pada proposal saya yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana tujuan untuk menggunakan kuantitatif ini mengetahui dan menganalisa hipotesis dan pengaruh variabel bebas dengan variabel terkait, yaitu variabel bebasnya kayak kemudahan, manfaat, dan risiko, dan variabel terkait itu kepuasan Gen Z-nya. Sumber data yang akan saya gunakan yang pertama itu ada primer, yaitu saya akan menyebar kuesioner kepada 100 nasabah Gen Z di kota Jabodetabek. Yang kedua itu menggunakan sumber data sekunder, di mana saya akan mengambil data-data dari internet, jurnal, dan buku yang terkait dengan penelitian saya. Nah, analisis data saya ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yang diantaranya itu yang pertama dalam analisis regresi linear berganda akan dilakukan uji asumsi klasik, di mana yang pertama mohon maaf, saya akan menguji instrumen, di mana uji instrumen ini yang pertama itu melakukan uji validitas untuk mengetahui apakah item-item pernyataan yang saya cantumkan di kuesioner ini valid datanya gitu. Kalau semisal tidak dinyatakan valid, saya akan menghapus salah satu pernyataan yang tidak valid. Yang kedua itu ada uji reabilitas, di mana uji reabilitas ini untuk menguji apakah jawaban dari setiap Gen Z menjawab itu konsisten atau tidak gitu. Ketika pernyataan seseorang tentang jawaban mereka itu konsisten, maka itu yang bisa disebut dengan reliable.
Nah, yang kedua itu saya akan melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu yang pertama melakukan uji normalitas, di mana jika data saya itu normal, berdistribusi normal, jika hipotesis H0 itu diterima. Kalau semisal hipotesis saya ditolak, maka data tersebut tidak normal. Yang kedua ada uji multikoliniaritas, yaitu untuk menguji apakah model regresi atau variabel independen saya itu terdapat hubungan satu sama lain. Nah, uji multiliniaritas itu untuk mengetahui apakah variabel independen saya itu ada hubungan atau tidak. Nah, kalau model regresi yang baik itu adalah model yang variabelnya itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah adanya perbedaan varian antara model regresi. Yang ketiga ada uji regresi, di mana analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menentukan pengaruh variabel dependen dengan variabel independen. Apakah variabel independen kemudahan manfaat risiko itu memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan penggunaan. Yang keempat ada uji hipotesis, di mana nanti akan uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen X, yaitu kemudahan, manfaat, dan risiko, mempengaruhi variabel dependen Y, yaitu kepuasan penggunaan QRIS. Selanjutnya ada uji F, yaitu uji simultan, di mana uji F ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji seberapa besar sih pengaruh variabel independen ini, manfaat, kemudahan, dan risiko bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepuasan penggunaan. Yang selanjutnya itu ada uji T, di mana uji T ini mengetahui apakah variabel independen itu mempengaruhi secara parsial gitu terhadap variabel independen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.